Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wiwit Wijayanti. Kita akan melanjutkan menggambar grafik 2 dimensi. Nah, grafik suatu fungsi itu dapat dibuat hanya dari beberapa titik saja atau biasa disebut dengan data diskrit. Nah, sebagai contoh nanti akan ada tabel. Diberikan suatu nilai fungsi f(x) untuk x tertentu seperti yang tersaji dalam tabel. Nah, perintahnya buatlah grafik dari data tersebut menggunakan mapel dengan garis terhubung. Jadi dia mau grafik dengan garis yang terhubung. Nah, jadi dari grafiknya itu bisa kita baca plot 2,10, 3,12,2, 3,12,5, kemudian 4,14, 6,15,6, kemudian 7,16, kemudian 9,18. Kemudian kita masukkan plot perintahnya seperti ini sama. Kemudian kita tekan enter, lalu akan keluar grafiknya seperti ini ya. Jadi dia meminta tadi menggunakan garis yang terhubung grafiknya. Kemudian bisa juga loh kita membuat suatu grafik ini hanya menggunakan titik saja. Jadi nanti grafik tapi yang muncul itu hanya titik saja atau data diskrit. Caranya dengan kita menambahkan style sama dengan point. Jadi perintahnya itu sama dari awal sama. Kemudian kita tinggal menambahkan style sama dengan point. Kita tekan enter, lalu akan keluar grafik seperti ini. Ya, jadi dia tuh hanya titik, yang menghubungkan tuh titik dia. Misalkan ini 2,10. Nih, 3,12,5. 3,12,5, kemudian 4. Kan 2,10-nya nih sini ya. Nih, 2,10, kemudian 3,12,5, kemudian 4,14 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi 3 dimensi. Nah, selain grafik fungsi 2 dimensi, Maple juga bisa digunakan untuk menggambar grafik fungsi 3 dimensi untuk fungsi-fungsi yang memiliki 2 variabel. Diberikan misalkan fungsi z sama dengan f x, y. Nah, apabila grafik fungsi tersebut akan digambar menggunakan Maple, maka plot perintahnya itu nanti akan diberikan gini, plot 3D. Dengan sintaks perintahnya nanti plot 3D dalam buka kurung fx, y, x sama dengan a titik b, y sama dengan c titik d. Langsung aja ke contohnya ya. Nih, misalkan buatlah grafik fungsi fx, y sama dengan sin x cos y pada x elemen 0,5 dan y elemen min 2,4. Kita masukkan plot perintahnya. Plot 3D sin x kali cos y. X-nya sama dengan 0,5. Y sama dengan min 2,4. Tutup kurung. Kemudian seperti biasa. Titik 2, tekan enter. Lalu akan keluar seperti ini. Bagus kan? Nah, ini bisa kita geser-geser. Kita bisa lihat tampak atasnya seperti apa, sampingnya seperti apa, bisa. Jadi sudut pandangnya bisa kita rubah sesuai seperti yang kita mau. Kemudian untuk menampilkan nama sumbu dari grafik 3 dimensi, caranya adalah bisa kita klik kanan, kemudian pilih akses ya, ini akses. Kita bisa pilih, nih, kita bisa rubah ininya, tuh, dia bisa hilang
Nah, warnanya juga bisa kita rubah. Garisnya juga bisa kita rubah, colornya semuanya bisa kita rubah sesuai dengan yang kita inginkan. Tuh. Sudut pandangnya bisa kita rubah, warnanya juga bisa kita rubah ya. Kemudian, bagaimana dengan menggabungkan beberapa grafik fungsi 3D dalam satu bidang gambar? Nah, kita menggabungkan ya. Grafik 3 dimensi dalam satu bidang gambar. Caranya hampir sama dengan grafik fungsi 2 dimensi. Nah, misalkan dengan akan dibuat grafik fx, y dan gx, y dalam satu bidang gambar dengan x elemen a, b dan y elemen c, d. Perintahnya sama. Nih, ini plot 3D-nya ya. Kemudian ini fx, y, kemudian gx, y, kemudian x sama dengan a, b, kemudian y sama dengan c, d. Misalkan kita akan menggambar fx sama dengan cos x ditambah 2 dikali sin x tambah y, dan g-nya x, y sama dengan x tambah y, ini dia, dengan x sama dengan 2,3 dan y 1,5. Kita tekan enter lalu akan keluar seperti ini ya. Jadi ini dalam satu bidang ya. Nih. Sudah? Sama seperti tadi, sudut pandangnya bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Tuh, tampak depan, tampak dari atas ya, samping. Dan warnanya bisa teman-teman rubah seperti tadi, klik kanan, di sini banyak yang bisa teman-teman pilih, oke? Sekian video dari saya. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.